daya pancar WiFi yang sangat luas, tidak cepat panas, pengaturannya sangat mudah, bisa multi SSID, bisa kita atur kecepatan masing-masing pengguna, desain yang minimalis, dan yang lebih penting lagi harganya murah dan sangat terjangkau. Halo sobat, kali ini saya akan mereview sebuah router yaitu Tenda N300 F3. Jadi menurut saya router ini mempunyai beberapa kelebihan ya. Salah satunya dengan antena 3 ini dia mempunyai daya pancar yang sangat luas. Di sini dimensinya juga kecil yaitu 12,7 kali 9 dan diameter tebal 2,6 cm. Jadi cukup kecil. Di belakang sini ada nama SSID. Di sini ada satu port WAN dan 3 port LAN. Kemudian ini jack DC dan ini tombol resetnya. Oke, kita akan coba hidupkan router ini. Jadi router ini cukup unik ya, karena di sini hanya ada satu lampu indikator yang menyala yaitu warna biru. Jadi di sini tidak ada seperti router lainnya banyak LED indikator yang menunjukkan tentang traffic line, power dan lain-lain. Di sini hanya ada satu, tapi di sini ada petunjuk mengenai indikator ini. Jadi ini cukup unik. Oke, kita akan coba hubungkan router ini ke laptop. Kita lihat apa saja fitur yang ada di dalam tenda ini dan sekalian nanti kita setting. Oke, kita masuk dulu ke jaringan tenda F3. Kemudian kita login ke alamat router tenda F3 ya. Oke, kita sudah login. Kita masukkan defaultnya yaitu admin. Oke, jadi di router tenda F3 ini ada 4 mode konfigurasi ya, yaitu mode WISP, router, mode repeater dan juga AP mode. Kemudian ada fitur dual SSID. Jadi router ini mempunyai 2 SSID. Jadi kita tidak perlu menggunakan 2 router apabila kita ingin memancarkan WiFi dengan 2 SSID yang berbeda. Jadi cukup dengan satu router ini kita mempunyai 2 SSID. Kita bisa memakai 2 SSID atau hanya single SSID saja yang kita gunakan. WiFi schedule. Jadi ini yang saya suka, yaitu router ini mempunyai penjadwalan WiFi di mana kita bisa menentukan jadwal hidup dan mati WiFi ini sesuai kehendak kita. User management. Jadi di sini ada fitur untuk memanajemen user yang menggunakan router kita. Jadi kita bisa melihat user mana saja yang
menggunakan router kita ini. Bandwidth control. Dengan fitur bandwidth control ini kita bisa membatasi kecepatan upload dan download masing-masing user, dan kita juga bisa memblokir user yang tidak kita kehendaki. Jadi kita tidak memerlukan mikrotik lagi untuk membatasi kecepatan user. Fitur parental control. Jadi dengan fitur ini kita bisa memblokir situs-situs yang tidak kehendaki sehingga tidak bisa diakses oleh para pengguna. Advanced setting. Dengan fitur ini kita bisa membuat daftar whitelist dan blacklist. Jadi kita bisa mengizinkan atau memblokir user yang tidak kehendaki dari daftar blacklist maupun whitelist ini. Administrator. Jadi fitur ini memungkinkan kita untuk melakukan reboot, reset maupun beberapa akses kontrol lain seperti merubah password router. Kemudian di sini ada remote boot management. Jadi kita bisa mengontrol router ini dari jarak jauh tanpa perlu kita masuk ke jaringan router ini, yaitu dengan menggunakan akses dari mikrotik. Fast setting. Jadi router ini memiliki setting yang sangat cepat ya, yaitu sekitar 30 detik saja kita sudah bisa melakukan setting router ini dengan sempurna. Jadi cukup hanya 30 detik untuk melakukan setting router ini. Jadi kita tinggal hanya men-setting, memasukkan SSID yang kita kehendaki dan juga setting password, kemudian kita oke dan itu selesai. Begitu saja, 30 detik selesai. Oke, sekarang kita coba masuk ke wifi yang barusan kita buat. Kita coba lihat ke user management. Di sini sudah terlihat laptop yang kita pakai untuk setting ini yang terhubung ke wifi ini. Dan sekarang kita coba lihat ke bandwidth control. Nah, di fitur ini kita bisa mengatur kecepatan user yang ada di dalam router kita, baik itu kecepatan upload maupun kecepatan downloadnya. Selain itu kita juga bisa memblokir atau mematikan user yang tidak kita kehendaki dengan mematikan tanda hijau ini. Oke, sekarang kita akan coba tes kecepatan internet ini. Jadi kita coba apakah router sudah bekerja. Oke, jadi router bekerja dengan baik, bisa terkoneksi dengan internet. Jadi secara keseluruhan menurut saya router ini sangat bagus ya, meskipun router ini mempunyai beberapa kekurangan, yaitu diantaranya belum ada bahasa Indonesia, kemudian belum support VPN, dan juga belum ada aplikasi dari tenda. Tapi saya rasa kekurangan-kekurangan tadi tidak menjadi masalah untuk kita, karena di sini router tenda ini cukup powerful dengan 3 antena yang mempunyai radius coverage sampai 200 meter. Selain itu router ini juga cukup andal karena tidak cepat panas. Ini terbukti saya sudah pasang salah satunya di kantor ini yang sudah terpasang sekitar 2,5 tahun. Sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi secara keseluruhan router tenda F3 ini sangat bagus,
cukup andal dan mumpuni untuk memenuhi kebutuhan kita akan distribusi jaringan internet, baik itu di rumah ataupun sekolah ataupun instansi. Karena dengan harga yang cukup murah tapi mempunyai kualitas yang bagus, cukup andal, tidak mudah panas, dan juga mempunyai range coverage yang sangat luas, sekitar 200 meter. Selain itu juga di sini sudah ada dua SSID sehingga kita tidak perlu dua router, dan juga sudah ada bandwidth controlnya sehingga kita sudah tidak memerlukan MikroTik lagi untuk mengatur membagi kecepatan masing-masing user. Jadi semoga review ini bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi Anda dalam memilih router yang baik dan cocok untuk Anda Anda gunakan. Terima kasih dan sampai jumpa.